Shalom dan selamat siang, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih karena berkat Tuhan kita boleh bergabung kembali dalam ibadah siang ini. Pada siang ini, hari Selasa 18 Januari 2022, hamba Tuhan Pendeta Yosef Ringo, Gembala Jemaat Cisalak Pelni, akan memimpin kita dalam pelajaran keempat Sekolah Sahabat Dewasa kita untuk tahun 2022. Selanjutnya mari kita dengar lagu pujian yang akan diputarkan oleh operator kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka ibadah kita ini dengan berdoa. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah pencipta kami manusia, pencipta Halik alam semesta. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami umat-umat Tuhan pada siang hari ini kembali dapat
belajar sekolah Sabat. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami seluruhnya. Berkati kami semua yang sudah hadir. Khususnya Bapak Pendeta Yosef Ringo yang akan memimpin diskusi ini. Tuhan, berkati juga saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju link Zoom ini, agar kami semua dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ada saudara-saudara, orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kemudahan dosa, kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya, mari kita dengarkan lagu tema kita, I Will Go. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah waktunya pembahasan sekolah Sabat hari ini. Selasa 18 Januari 2022 yang akan dipimpin hamba Tuhan Pendeta Yosef Ringo yang berjudul Daging dan Darah Seperti Kita. Buat saudara-saudara yang mau bertanya, bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung bertanya. Baik, kepada Bapak Pendeta Yosef Ringo kami berikan waktu. Baik, shalom dan selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi mungkin kita masih boleh sampaikan selamat tahun baru ya bagi kita yang belum pernah bertemu. Lewat Zoom ini kami kembali menyampaikan selamat tahun baru. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelajaran yang di Sabat atau pelajaran yang keempat di triwulan ini ya. Dan tepatnya di hari Selasa 18 Januari kita akan mempelajari satu judul yang unik, daging dan darah seperti kita. Namun saudara-saudaraku, sebelumnya izinkan saya sedikit memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwa atau menginformasikan kepada saudara-saudara bahwa satu program yang sudah menahun yang kita sudah lakukan sepanjang tahun yang lalu sedang kita siapkan sekarang. Jadi di tanggal 20 nanti kita akan ikuti kembali
pembahasan seminar Wahyu dari Oral Channel, dan karena itu saya mengupload di ruang chat saudara flyer untuk acara itu sehingga saudara boleh diingatkan. Dan yang kedua, saya upload juga susunan peristiwa-peristiwa mulai dari Wahyu 12 sampai kepada Wahyu 22. Dan dengan melihat grafik itu mungkin saudara akan boleh promosikan kepada teman-teman dan sampaikan sehingga mereka memiliki kerinduan, dan dengan jalan itu kita memenuhi misi pekabaran 3 malaikat untuk menyadarkan dunia bahwa waktunya sudah dekat dan mempersiapkan mereka bagi kedatangan yang tidak lama lagi. Jadi boleh saudara nanti download dari ruang chat saudara ya. Ada 2 itu, satu flyer dan satu susunan yang kita akan pelajari nanti pada hari Kamis. Baik, kita langsung kepada pelajaran ini kembali. Terima kasih kepada Opung Ritonga yang sudah mempersiapkan kita untuk memasuki ibadah siang ini dengan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa tanggal 18 Januari. Daging dan darah seperti kita. Kalau disebutkan daging dan darah, kira-kira apa yang menjadi kata intinya? Atau mungkin pesan apa yang sedang mau disampaikannya? Mungkin kalau boleh saudara saya bantu adalah menyatakan adalah kehidupan dunia berdosa. Ya, kenapa? Karena darah dan daging menunjukkan tubuh kita, ya. Itu terdapat dalam tubuh kita. Lalu kemudian kita belajar dalam pelajaran ini, tentu pada pelajaran kemarin sudah dibahas mengenai bagaimana Yesus sampai bisa disebut saudara setia kita. Nah, ini dia. Nah, sebagaimana kita percaya Yesus adalah anak Allah, maka kita mau supaya jangan sampai kita salah konsep tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Maka dikatakan di sini, ada satu hal yang perlu saudara dan saya ketahui berkaitan dengan Yesus diperkenalkan sebagai manusia. Sementara di dalam Ibrani pasal 1, Yesus diperkenalkan sebagai Allah. Oke? Nah, apa maknanya Yesus diperkenalkan sebagai Allah dan apa maknanya Yesus diperkenalkan sebagai manusia? Yesus diperkenalkan sebagai Allah adalah untuk menunjukkan Dia adalah pemilik kuasa. Dia adalah yang menciptakan kita. Lalu kemudian hubungannya dengan apa maknanya Yesus diperkenalkan sebagai manusia? Dia adalah yang menebus kita. Dialah yang akan membayar kematian kita. Dialah yang akan menjadi pengantara kita. Dialah yang akan menjadi imam besar kita di surga. Yang bertindak untuk kepentingan kita di hadapan Bapa Semawi kita itu. Itu makanya sebagai seorang pengantara, tentu yang bertindak untuk kepentingan kita, mau tak mau, kita harus diyakinkan apakah Yesus mampu merasakan kelemahan kita. Apakah Yesus bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita? Dapatkah dia berbicara untuk kepentingan kita? Nah, karena itulah maka Yesus ketika lahir di dunia ini, dia lahir dari seorang manusia. Dengan tujuan agar dia mengenakan tubuh manusia. Tubuh yang rentan terhadap dosa. Tubuh yang bisa jatuh ke dalam berbagai rasa sulit. Seperti sakit, menderita, lapar, haus, capek, lelah. Inilah tubuh manusia. Dan itu tubuh adalah tubuh karena dosa. Seandainya bukan karena dosa, tentu tidak akan seperti itu. Nah, mungkin kita ambil salah satu contoh ayat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9, penjelasan untuk memudahkan saudara dan saya mengerti. Dikatakan, tetapi dia, yang dimaksud dia di sini adalah Yesus yang untuk waktu yang singkat, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ada satu hal yang agak unik di sini. Bagaimana disebutkan yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan? Apakah karena belas kasihan terhadap Yesus yang menderita itu lalu diberikan mahkota kemuliaan? Bukan, saudaraku. Itu adalah oleh karena hatinya yang begitu luar biasa mengasihi sehingga dia mau memikul beban itu kepada dirinya
agar orang yang dipikulnya dosanya itu atau bebannya itu boleh merasakan kelegaan. Itulah makanya dia dimahkotai. Jadi bukan karena sakit, karena belas kasihan dari orang maka dia dimahkotai, tapi oleh karena hatinya yang begitu luar biasa. Lalu kemudian kita bergerak kepada ayat yang ke-14 dan sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Siapa dia? Saudara-saudara Yesus, dan Yesus juga lahir dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya. Oke, berarti ada sesuatu unsur yang saudara dan saya boleh tangkap di sini. Apa itu? Kenapa Yesus harus menggunakan tubuh manusia? Kenapa Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging? Karena dengan itulah dia dapat membayarkan kematian. Andaikan tidak dia menggunakan tubuh manusia, dia tidak dapat mati, saudara. Karena dia tidak dapat mati, dia tidak dapat membayarkan kematian itu. Karena tuntutan dosa itu sudah jelas. Upah dosa adalah apa? Maut. Dan kematian itu harus dibayar. Kemudian ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Luar biasa. Nah, sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam pelajaran ini, apa yang sedang mau ditekankannya dengan darah dan daging? Ini darah dan daging menandakan kepada kelemahan kondisi manusia. Kelemahan kondisi tubuh manusia. Juga kelemahan pikiran manusiawi. Ada pikiran-pikiran kedagingan, ada pikiran-pikiran rohani. Yesus melalui hambanya Paulus memperingatkan kita, janganlah kamu hidup dalam kedagingan. Yang dimaksud dengan janganlah kamu hidup dalam kedagingan adalah dalam hawa nafsu daging. Ada perseteruan, ada permusuhan, ada roh benci, ada roh dengki, ada roh apa. Nah, ini semua bisa masuk ke dalam tubuh Kristus, bisa masuk ke dalam Kristus. Tapi Kristus tidak mau membiarkannya untuk bersemayam di pikirannya, di hati dan pikirannya. Kristus tidak mau prejudis, dia tidak mau berburuk sangka, dia tidak mau berpikiran negatif. Yesus selalu memandang orang itu dengan apa adanya. Bukan dia tidak mengenal Yudas, tetapi Yudas diterimanya dengan baik. Agar dengan penerimaan dia dengan baik kepada Yudas, murid-murid tidak resah. Hasilnya 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama, walau watak Judas tidak bisa dirubah. Sehingga Yesus mencoba menunjukkan kepada murid-muridnya siapa Yudas sesungguhnya melalui apa? Melalui karakter yang dijalaninya. Saudara dan saya pun demikian. Tetapi yang kita mau sedang pelajari adalah begini. Yesus itu memiliki darah dan daging, artinya kelemahan-kelemahan yang kita miliki ada pada dirinya. Hanya dia tidak tunduk dan dia tidak mau menundukkan diri kepada kelemahan itu. Dia selalu berpikir bagaimana dia mau memuliakan Allah. Yang berikut di dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai 7 ayat 17 kita coba baca. Saudara boleh buka Alkitab saudara dan ikuti bersama dengan saya dan kemudian nanti kita akan lihat apa yang sedang diperkenalkan kepada kita. Ternyata tubuh daging ini juga merupakan tubuh yang bisa dikontrol untuk bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Contoh, Petrus, salah satu yang disebutkan di sini, ketika Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya adalah di dalam tubuh kemanusiaan kita berdosa ini ada dua hal yang sedang berusaha untuk mempengaruhi. Satu, pengaruh baik daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Satu lagi pengaruh jahat dari apa? Dari keinginan daging kita yang sudah rusak ini. Oke? Jadi daging kita ini berkeinginan yang agak sedikitnya ingin enak-enak. Kira-kira begitulah. Sehingga kita lebih mementingkan keenakan itu dan lupa bahwa tidak selamanya yang enak itu menjadi satu apa? Menjadi satu yang baik kepada kita. Ternyata Petrus yang selalu dekat dengan Yesus, dia kenal Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus akui itu benar.
Tetapi bukan karena kedaginganmu itu makanya kamu katakan demikian, tapi karena engkau sudah mengenal Allah, engkau sudah mengerti dan memahami rencana-rencana Allah. Di satu sisi, saudaraku, Petrus juga sedang dicecar dengan kata-kata, hei iblis, nyala kau daripada aku katanya. Kenapa? Karena Petrus kembali menggunakan perasaannya. Jadi yang disebut darah dan daging di sini, saudaraku, bukanlah menyatakan bahwa hanya Yesus, bukan hanya mau mengatakan Yesus menggunakan tubuh daging, tubuh seperti yang saudara dan saya miliki sekarang, tapi juga di dalam dirinya itu ada keinginan-keinginan yang kalau dipenuhi membuat Yesus bisa berdosa. Salah satunya adalah pada waktu disalib. Seringkali rasa sakit, derita membuat orang bisa berkompromi, bahkan mengorbankan prinsip-prinsip. Tapi Yesus walau disiksa dengan begitu kuat, dia tidak akan pernah mau mengeluarkan sepatah kata penyerahan pun atau tunduk kepada yang apa? Yang menguasai dia. Dia tetap setia kepada Bapaknya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa catatan yang perlu kita angkat agar kita lebih memahami tentang bagaimana Yesus berbeda dari kita mengenai dosa. Ya, karena kita tahu manusia itu adalah darah dan daging, maka tentu itu adalah manusia berdosa atau manusia dosa. Nah, bagaimana dia disebut sebagai orang yang hidup dalam keberdosaan, maksud saya bukan dalam keberdosaan, hidup dalam tubuh berdosa, tapi tidak memiliki kemauan untuk berdosa. Yang pertama, Yesus tidak mau melakukan dosa apapun. Itu yang membedakan dia dengan kita. Makanya disebut dia saudara kita yang saleh, saudara kita yang setia. Tidak sedikit juga dia memikirkan dosa pun tidak. Dia selalu kosongkan pikirannya dari hal-hal yang bersifat dosa. Saya katakan kepada saudara-saudara tadi bahwa sifat-sifat berdosa itu adalah berburuk sangka, berpikiran negatif, selalu ingin membalas dendam, selalu ingin untuk apa? Memuaskan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah ingin memuaskan dirinya. Dia taklukkan dirinya kepada kuasa keinginan daripada Bapaknya. Yang kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Jadi Yesus bukan memisahkan diri dari kerumunan orang banyak, tidak memisahkan diri dari ikatan sosial, tidak memisahkan diri dari ikatan-ikatan apapun. Bahkan Yohanes menceritakan bagaimana Yesus masuk ke rumah pesta dan bersama-sama dengan ibunya dia datang ke tempat pesta itu. Mengikuti segala apa yang ada di pesta itu. Tapi Yesus tetap menjaga agar dia tidak sedikit pun menjadi berdosa dengan suasana pesta itu. Ya. Dan kemudian Yesus justru melakukan yang baik di pesta itu. Sehingga orang yang mengadakan pesta itu dipuji karena anggur yang terbaik yang diberikan di bagian akhir dari acara itu. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan kita? Kita memiliki kecenderungan jahat. Dan perbudakan kita pada dosa dimulai jauh dari sifat kita sendiri. Saya melihat, saya suka menganalisa anak-anak. Anak-anak apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah mulai besar, dia mulai menunjukkan apa? Keinginannya untuk menguasai. Apapun itu nanti makanan, maunya yang terbanyak. Ya, apalagi saudara lihat cucu-cucu barangkali anak-anak, kita mau berikan ini sama kakaknya, dia mau. Kok dia banyak, aku sedikit. Ya. Padahal dia masih kecil, tapi dia sudah kepingin banyak. Apa namanya itu? Egois. Perhatikan kata-kata dalam pelajaran sekolah sahabat itu. Kesombongan dan motivasi berdosa lainnya bahkan mencemari tindakan baik kita. Ya, saudara-saudara, saudara bisa mempromosikan kebaikan Tuhan, tapi justru menunjukkan diri. Benar? Misalnya, kalau ya saudara-saudara, sayalah yang bangun gereja ini. Ya, memang banyak uang saya habis di sini ya. Baik itu, tapi kelihatannya sudah mulai menunjukkan bahwa saudaralah yang berperan, bukan Allah yang berperan lewat diri saudara. Ini sedikit tipis sebenarnya ya. Tapi apapun itu, kembali saya katakan tadi, kesombongan dan motivasi berdosa. Kemudian apa lagi? Yesus tidak dirusak oleh dosa. Nah, harusnya kita seperti ini. Yesus adalah daging terjual di bawah kuasa dosa, artinya dia bisa mati, dia bisa sakit, kalau tangannya tergores berdarah, dan kemudian kalau luka itu besar bisa menjadi cacat,
bagi dirinya seumur hidup, dan dengan demikian menunjukkan bahwa benar-benar dia daging dan darah. Tetapi kemudian Yesus menghancurkan kuasa iblis dengan mati sebagai persembahan tanpa dosa untuk dosa-dosa kita. Nah, saudaraku, kita baca 1 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 kalau saya tidak salah. Mari kita coba buka bagaimana Yesus disebutkan di sini dalam 2 Korintus pasal 5 ini, ayat yang ke-19. Menunjukkan bagaimana upaya daripada surga untuk membawa manusia kepada keselamatan. Perhatikan ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak berdosa toh? Kenapa tadi? Karena keinginannya selalu dia jaga. Jalan berpikirnya dia selalu jaga. Langkahnya dia selalu jaga. Sekarang dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa karena kita, ya, dia tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa artinya dibuat menjadi dosa? Dibuat menjadi dosa artinya Yesus mengenakan tubuh dosa, agar dengan demikian dia dapat mati. Perhatikan ayat yang 19. Sebab Allah mendamaikan, pasal yang sama ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara-saudara, Yesus sengaja menjadi bertubuhkan darah dan daging. Agar dengan jalan itu, dia menjadi apa? Orang yang membayarkan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi karena itulah saudara-saudara, maka kita dapat sekarang mengerti mengapa Yesus mengenakan tubuh dosa untuk membayarkan kematian yang sudah menyelip atau sudah mendarah daging seiring dengan apa yang sudah dirintis oleh Adam dan Hawa. Ayat terakhir barangkali dalam Roma 5 ayat 12 bahwa kita tidak bisa lepas dari ayat ini. Perhatikan ayat Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara dan saya tidak bisa lepas dari kematian. Dan Yesus pun tidak bisa lepas dari kematian karena dia lahir dari tubuh manusia berdosa. Dan dengan itulah kemudian Yesus menghancurkan kekuasaan iblis itu dengan mati sebagai persembahan tanpa dosa. Artinya mempersembahkan tubuhnya, tubuh berdosa, tetapi tidak pernah berdosa. Tidak pernah melakukan tindakan dosa. Tidak pernah berpikiran-pikiran dosa. Dan dengan jalan itu, mengadakan pengampunan dan rekonsiliasi agar kita dapat diselamatkan. Dan sesudah itu, Yesus memberikan juga kepada kita kuasa yang mau percaya kepadanya, agar bisa mematahkan kuasa dosa, dan memberikan kita kekuatan hidup benar melalui penggenapannya atas perjanjian baru untuk menuliskan hukum itu di dalam hati kita. Jadi Yesus sedang menawarkan pengorbanan yang penuh kasih agar dengan jalan itu termotivasilah kita untuk membalaskannya dengan mengikuti cara hidup Kristus yang selalu bergantung terus kepada Bapaknya. Bergantung selalu kepada apa? Kehendak Bapaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara doa yang sungguh-sungguh, dengan cara belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, dan juga mempraktekkannya sehingga dia terjaga dari banyak hal yang menyebabkan dia bisa berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini adalah pelajaran yang indah bagi kita. Tetapi jangan lupa, dapatkah manusia berdosa hidup sempurna? Jawabnya dapat. Dengan cara bagaimanakah seorang menjaga hidupnya bersih? Baca Mazmur 119 ayat yang ke-19. Apa dikatakan? Dengan menjaga sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Jadi ketika kita menuruti firman Tuhan, maka dengan demikian kita, ayat yang ke-10 ya. Dengan ayat 19, bukan ayat 19, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menurut Yohanes 17 ayat 17
adalah kudus dan dia akan menguruskan siapa yang mau menghidupkannya. Inilah satu pelajaran yang saya boleh sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan saya. Amin. Kita serahkan kembali kepada Opung Ritong. Terima kasih Pendeta Yosetingo yang sudah begitu baik penjelasannya. Tibalah saatnya kita untuk diskusi atau tanya jawab. Bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung. Tapi sudah saya lihat ada satu di kolom chat, pertanyaan dari Ibu Elvira Dumais. Pertanyaannya adalah, Pastor Ringo, kita telah diselamatkan oleh Yesus. Tetapi kenapa kita terus saja melakukan dosa? Apa yang bisa kita lakukan agar kita jauh dari dosa? Terima kasih. Silakan Pastor. Kita akan coba memberikan jawaban atau mendapatkan jawabannya melalui membuka firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam buku Roma, kita diberikan satu pelajaran berharga tentang kehidupan kita sebagai manusia. Dikatakan ayat yang ke-7, pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-7, tetapi lebih baik kita baca ayat 8 saja. Saya bacakan kepada saudara. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah itu seharusnya membawa kepada hidup. Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara menyadari begini? Ketika ada larangan, saudara menjadi justru ingin tahu kenapa harus dilarang. Benar nggak? Ketika dikatakan daerah terlarang, ada nggak keinginan saudara untuk mengetahui kenapa daerah terlarang? Itu poin pertama. Jadi, ada satu kali seorang anak, saya mau cerita sedikit ya. Dia selalu merasa nggak suka dengan cerita kejadian pasal yang ketiga. Dia selalu bilang begini sama mamanya, ini Hawa ini kok cepat sekali sih tergoda, begitu banyak buah-buahan, kenapa harus pilih yang satu itu? Lalu mamanya mulai bilang begini, nah kamu sendiri pun nanti akan seperti itu. Enggak, kata dia. Jangan bilang begitu, nah kamu salahkan Hawa, manusia yang begitu sifatnya, nanti kamu rasakan sendiri. Enggak, selalu dia bilang begitu. Jadi dia merasa menyesal gara-gara Hawa dia menderita. Lalu satu kali mamanya buatlah sebuah permainan. Dia disuruh bekerja ke ladang. Dia orangnya baik, dia suruh bekerja. Baik. Sesudah selesai jam 12 siang dipanggil makan. Lalu dihidangkan mamanya lah makanan di tengah-tengah di satu meja yang begitu besar. Cukup banyak makanannya, ada buah, ada makanan, apalah istilah salad sekarang seperti makanan-makanan yang enak sekarang pun ada. Lalu mamanya tutupkan sebuah mangkok di tengah-tengah. Dia bilang, nak, kamu mandi, kamu cuci tangan, lalu kemudian makan. Kamu boleh puas, ini untukmu semua ya. Tapi yang di tengah itu jangan, itu untuk bapak. Lalu kemudian anak ini mulai duduk makan. Dia makan makanan, ada daging, ada ikan, semua enak-enak. Dia rasa puas, dia duduk. Tapi mulai muncul pikirannya, kenapa ini bokor ini tertutup ya? Apa ini yang di dalam bokor ini? Dia mulai berpikir dan lupa kepada apa yang ditanyanya kepada mamanya. Saya nggak mau kalau seperti itu. Saya nggak suka seperti itu. Nah, sekarang dia lupa. Dia mulai intip. Dan dia mau tahu. Tapi dia nggak, jangan nanti udah bilang mama jangan ya, dia balik. Tapi rasa ingin tahunya itu. Makanya ayat itu berkata, di mana ada hukum, di sana akan ada keinginan untuk melanggar. Di mana ada larangan, di situ akan ada keinginan melanggar. Jadi itu alasannya pertama. Lalu kemudian si anak ini mulai apa? Kasak kusuk. Penasarannya akhirnya semakin tinggi karena semakin lama dia semakin lihat terus. Akhirnya dia coba buka kecil, dia juga bisa belum lihat.
Dia coba buka lebih luas, belum juga dia lihat. Lalu semakin lebih luas, loncatlah anak tikus dari dalam. Dan kemudian bunyilah piring-piringnya karena anak tikus ini sudah menyentuh sendok dan lain sebagainya. Dia mulai ketakutan dan dia tutupkan kembali. Dan akhirnya mamanya datang. Nah, udah selesai makan? Sudah. Tapi jawabannya sudah mulai apa? Mulai sudah tidak karuan. Ya, ini kenapa ini seperti berserak-berserak ini? Dia nggak bisa jawab lagi. Lalu dia mamanya bilang, nak, kamu tahu apa yang kamu katakan bahwa kalau kamu seperti Hawa, nggak bakal ambil itu buah. Kamu tahu ini bekas apa sekarang? Bekas tikus, bukan? Tikus sengaja mama biarkan di dalam bokor itu agar untuk menguji apakah engkau akan seperti yang kamu bilang atau lemah. Sejak saat itu dia sadar bahwa manusia selalu memiliki kelemahan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam pasal yang ke-7, dia di situ ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, sebaiknya kita baca ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi kita bisa mengatakan baik firman Tuhan, kita bisa mengatakan indah ini semua. Tetapi kadang-kadang prakteknya selalu apa? Selalu berbeda. Itulah alasannya mengapa pertanyaan Ibu Dumais tadi, kita telah diselamatkan oleh Yesus, tapi kenapa kita terus saja melakukan dosa? Apa yang bisa kita lakukan agar kita jauh dari dosa? Itulah alasan mengapa kita berdosa. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita jauh dari dosa? Memiliki hubungan yang terus dekat kepada Tuhan akan membantu kita jauh dari dosa. Dengan selalu dekat kepada kehangatan Yesus, kita akan menjadi hangat. Tetapi kalau kita menjauh dari Yesus, kehangatan itu akan hilang dan kita akan menjadi dingin. Dan tidak ada lagi rasa kepada apa? Kebenaran. Dan karena itulah Tuhan menginginkan kita selalu dekat kepada. Doa adalah jalan mendekatkan Tuhan. Berbakti, belajar firman Tuhan, berpuasa, dan lain sebagainya adalah bagian daripada jalan itu. Yang penting adalah kita tidak lakukan untuk mencari-cari nama. Oke? Itu dulu yang bisa saya berikan. Opung Ritonga, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Ringo. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Boris Simatupang. Siang pendeta, kita memiliki kecenderungan berdosa. Apakah Yesus tidak ada kecenderungan berbuat dosa? Kalaupun tidak ada, apakah dia memakai kealahannya? Terima kasih. Baik, ini luar biasa pertanyaan ini ya. Dalam satu grup diskusi GMHK UIKB 1, grup WhatsApp ini saudara-saudara, kalau saudara mungkin ada yang masuk di dalam, saya sudah memberikan sebuah jawaban. Disebutkan Yesus mengenakan tubuh berdosa. Jadi disalah mengerti kalau dia mengenakan tubuh berdosa berarti dia berdosa. Kira-kira begitu kan? Apa artinya mengenakan tubuh berdosa dengan berdosa? Oke. Saya mau gambarkan dengan cara seperti apa ya? Oke, ini harus digambarkan ya. Apa artinya tubuh berdosa? Maka kita ambil kesimpulanlah dulu ya. Kalau saudara mau menjawab boleh buka mikrofon. Langsung saja nggak apa-apa. Tubuh berdosa artinya tubuh yang rentan terhadap dosa. Tubuh yang tunduk terhadap tuntutan dosa. Salah satu tuntutan klimaks dosa adalah maut. Benar? Berarti dengan kata lain, tubuh Yesus, tubuh yang dapat mati? Yes. Kalau dia tidak dapat mati, berarti nggak bisa menebus kita. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Dapat paham sampai di sini dulu ya? Ya, jadi dia harus mengenakan tubuh berdosa. Tetapi apakah ada kecenderungan dalam pikirannya untuk berdosa? Ini yang tidak. Kenapa? Karena Yesus tidak mau sedikit pun mengotori pikirannya dengan berburuk sangka. Saya sangat salut kepada orang yang selalu hatinya terbuka walaupun orang itu sudah seringkali bodohi. Coba saudara didatangi oleh seorang narapidana. Saudara baru tahu dia keluar dari penjara.
Dan dia katakan begini, Pak, bolehkah Bapak bantu saya? Apa yang langsung pikiran saudara muncul? Yang pertama, pasti meminta uang. Yang kedua, minta pekerjaan. Yang ketiga, minta makan. Yang keempat, banyak lagi berkecamuk. Iya kan? Langsung begitu kan? Lalu kemudian dia katakan, Pak, saya ini baru keluar dari penjara. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus membentuk hidup saya lagi. Maukah Bapak membantu saya untuk bagaimana saya bisa menjalani hidup yang baik lagi? Wah, barulah kita berubah. Oh, rupanya dia nggak minta uang, saudara. Dia hanya minta petunjuk. Mulai kita berubah, toh? Berubah kita. Tapi seiring dengan itu kita berpikir juga, ya nggak mungkin hanya membantu dia dengan cara mengajar dia, tapi kita harus berikan juga yang lain dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tidak mau berburuk sangka dengan apapun yang dia lihat dari manusia. Dia percaya bahwa manusia itu memiliki sesuatu yang disebut dengan kelemahan, tapi bisa dibangkitkan menjadi sebuah kekuatan baru. Makanya dia berani untuk mengajar, dia berani untuk mengobati, dia berani untuk mendekati umat-umat manusia. Yang kedua adalah bahwa apakah Yesus tidak ada kecenderungan berbuat dosa? Kalau Yesus mau, bisa. Nah, perhatikan bagaimana siksaan yang terjadi di kayu salib. Tujuan siksaan yang dari kayu salib dan pencobaan di bukit pencobaan itu adalah untuk menjatuhkan Yesus. Perhatikan. Coba lihat pola pencobaan itu. Matius pasal yang keempat. Saudara boleh baca itu. Pertama-tama yang diangkat adalah prestisnya. Ya, itu makanya kalau saudara-saudara udah dipuji-puji duluan, wah hebat, 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 hebat. Nah, hati-hati. Nanti kalau sudah kemudian pasti dijatuhkan. Tapi nggak semua ya. Saya harus katakan nggak semua. Perhatikan ini. Dikatakan ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini sebenarnya agak sederhana kata-kata daripada Alkitab ini. Kalau saya bisa dramatisasikan dengan istilah yang lebih keren, kau kan anak Allah. Padahal udah kuasa. Kamu udah lapar. Sudah waktunya makan. Batu ini bisa kok kau buat jadi roti? Buat aja. Kalau kita baca seperti itu, kita langsung gampang menerimanya. Langsung mungkin. Tapi saya kira bukan seperti itu bahasa daripada apa. Ini penulisan ini sederhana saja. Tetapi penulisan perkataan itu mungkin lebih sejuk lagi. Dengan cara-cara yang lebih apa? Lebih manis. Tetapi memancing dulu apa? Prestisnya. Dia kan anak Allah. Dia sanggup tuh. Coba perhatikan kata-kata ibunya kepada Yesus ketika kehabisan anggur di Kana. Jadi kepada pembantu-pembantu yang akan membagi anggur itu, langsung dia bilang, turuti aja apa yang dibilang, pasti apa? Turuti aja apa yang dibilang dan lakukan saja, nanti akan diajari kamu. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Yesus itu hebat. Dan Yesus berkata kepada ibu, Bu, kenapa kamu buat seperti ini? Aku belum waktunya ini katanya. Tapi Yesus berkata, turuti aja apa yang dikatakan. Apa bedanya? Nggak jauh beda. Tapi saat itu Yesus membedakan perlunya dia harus menyelamatkan harga diri daripada si punya pesta. Sementara Yesus bukan ada harga diri yang harus diselamatkan di situ. Tetapi itu hanya untuk menunjukkan keegoisan. Nah, jadi Yesus bisa saja berbuat dosa kalau dia mau. Tapi Yesus tidak pernah berpikir tentang dosa. Jadi jangan pikirkan dosa supaya Anda jangan berdosa. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor. Pernah saya dengar orang mengatakan orang berbuat kejahatan karena ada keinginan dan kesempatan. Iya, ada kesempatan. Tadi pendeta mengatakan Yesus tidak ada keinginan, tidak ada kecenderungan, walaupun ada kesempatan. Iya. Jadi memang tidak terjadi. Nah, mungkin karena kedagingan kita lah, kita mempunyai keinginan, lalu memanfaatkan kesempatan itu. Baik. Jadi memang ada pelajaran yang bagus dari kita peroleh itu. Baik, itu saja. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Pak Sarno mau menyampaikan. Oh, silakan Pak Sarno. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Pak Sarno. Tadi Pak, di depan pendeta katakan bahwa ketika Yesus memilih Yudas,
sebagai muridnya, Yesus tahu karakternya, ya. Ya. Lantas ditunggu sampai 3,5 tahun. Yudas tidak berubah karakternya itu. Lantas Yesus melakukan sesuatu yang seperti yang dikehendaki. Pertanyaan saya begini, apakah itu juga berlaku bagi kita sebagai umat-umat Tuhan? Ketika kita sudah mengiring Yesus sampai sekian puluh tahun mungkin, ataupun berapa tahun itu, ataupun berapa tahun, apakah ada saat-saat atau batas-batas tertentu Yesus akan katakanlah memberikan suatu teguran atau apa kepada kita? Itu aja. Ya, saya kira kita harus percaya bahwa setiap saat Yesus mau menegur kita. Tetapi masalahnya adalah seberapa tinggi ego kita untuk mau ditegur. Judas berulang kali tegur dengan berbagai peragaan pekerjaan Yesus. Dengan misalnya roh kerendahan hatinya, kesederhanaannya. Sementara Yesus itu ingin uang itu akan menghasilkan dia banyak hal yang bisa menunjukkan hidup mewah dan lain sebagainya. Tetapi Yesus hidup dengan sederhana. Bahkan Yesus pernah disebutkan dalam buku Lukas, meletakkan kepala saja. Tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kepada Yudas sudah diberikan contoh-contoh itu. Nah sekarang tergantung dengan kita. Di zaman sekarang ini seberapa peka kita terhadap tuntutan kehidupan yang Yesus inginkan dari diri kita di zaman sekarang ini. Dan kalau kita masih peka, maka kita masih bisa akan mengikuti. Tapi Yudas sudah lebih memikirkan kepentingan politik, di mana dia akan berharap kerajaan yang disebut-sebutkan oleh para imam-imam itu akan berdiri, dan salah satunya dia akan menjadi apa? Pemangku jabatan di dalam kerajaan itu. Itu yang membuat Yudas mengeraskan hati. Dan ketika dia lihat bahwa Yesus tidak lepas dari genggaman para penangkapnya, dia berpikir bahwa dia akan melepaskan diri, maka dia menyesal. Tapi penyesalan yang salah jalur. Dia membunuh diri, dan hasilnya dia hilang selama-lamanya. Kenapa dia bisa membunuh diri? Karena dia malu terhadap segala yang dipikirkannya. Dan dia tidak tahu jalan untuk datang kepada Yesus. Dia pikir Yesus itu manusia biasa, yang kalaupun dia datang pasti sia-sia. Dia lupa bahwa Yesus Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Demikian dulu Pak Sarno. Jadi ya sama seperti itu juga yang kita rasakan sekarang, hanya dalam versi-versi yang berbeda-beda. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Yuk. Terima kasih karena waktu juga kita terbatas. Kami minta closing statement dari pendeta. Sebagai closing statement dari pelajaran ini adalah, kenapa Yesus harus mengambil tubuh manusia? Jawabnya adalah untuk mewujudkan cinta kasih-Nya, menebus manusia dari genggaman kematian karena dosa. Jika dia tidak mengambil tubuh, darah dan daging itu, maka dia tidak dapat membayarkan kematian itu. Jadi tubuh yang disebut darah dan daging itu adalah jalan yang harus ditempuh Yesus, agar dengan jalan itu manusia boleh diselamatkan. Demikian saya closing statement. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Baik, tiba saatnya kita tutup dengan lagu tutup. Mana tak
Amin, luar biasa Amin. Pendeta Yosef Ringo, keluarganya di topinya Ike Jordani. Baik, Amin, Pendeta Ringo. untuk lagu tutup kami serahkan pada Pendeta Yosef Ringo. Baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami hingga pada siang hari ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah itu menjadi seperti hujan yang akan menyegarkan kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kami hanya terbuat dari debu dan tanah, tapi Yesus mau turun dan merendahkan diri untuk mengangkat kami tinggi, menebus kami dari genggaman kematian karena dosa. Karena itu Tuhan, kami tidak dapat membalaskan segala kebaikan ya Tuhan. Kami hanya berdoa, kasihilah kami, bantulah kami untuk berubah, biarlah kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan melakukan segala apa yang kehendak-Mu. Agar dengan demikian nama-Mu dibesarkan dan kemuliaan-Mu ada di mana-mana ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala permohonan doa yang sudah disampaikan. Tuhan, mendengarlah Engkau, karena kami membutuhkan Engkau untuk memperoleh segala sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kami, agar nama Tuhan dapat ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena sudah bersama dengan kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, seperti biasa ya, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Januari waktu Amerika, kita akan membahas satu topik, tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus mengakui saudara dan saya sebagai saudara-saudaranya. Anak Allah, pencipta kalik dan bumi yang memiliki begitu banyak hal yang telah Dia ciptakan, tetapi Dia tetap rela untuk datang, untuk mati bagi saudara dan saya, dan menyebut kita semua sebagai saudara-saudaranya. Baik, mari kita lanjut saja langsung pada pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Sana dikatakan bahwa kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya. Anda dapat membaca dalam Ibrani 2 ayat 11. Meskipun Ia bersatu dengan Allah, Dia adalah Allah, tapi Yesus merangkul kita sebagai bagian dari keluarganya. Solidaritas ini sangat kontras, sangat berbeda dengan rasa malu publik yang diderita oleh para pembaca Ibrani dalam komunitas mereka. Kita tahu bahwa bagaimana kitab Ibrani ditulis untuk memberikan kekuatan pada umat-umat Tuhan yang telah dianiaya atau sedang dianiaya. Ya, umat-umat Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 33 juga menyatakan hal tersebut. Bacalah Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, dan dengan cara keputusan Musa menjadi contoh dari apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Jadi dari kehidupan Musa dituliskan dalam kitab Ibrani untuk menjadi satu contoh, satu panggilan, satu hal yang membawa kita untuk mengikuti teladan Musa tersebut. Ibrani 11, 24, 26 katakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi bagi Musa lebih baik saya apa? Saya menerima penghinaan dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah daripada kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir. Itu dihina dengan Kristus itu lebih daripada semua harta Mesir. Kenapa? Sebab pandangan Musa ia arahkan kepada upah. Nah, pernahkah Anda membayangkan apa artinya bagi Musa disebut anak putri Firaun? Dia adalah sosok yang kuat di kerajaan paling kuat saat itu.
Dia menerima pelatihan sipil dan militer tertinggi dan menjadi karakter yang luar biasa. Stefanus berkata dalam kitab Kisah 7 ayat 22, Stefanus berkata bahwa Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ellen White juga mengatakan bahwa dia adalah seorang yang disenangi oleh tentara-tentara Mesir dan bahwa Firaun sendiri telah menetapkan Musa untuk menjadi cucu angkatnya itu. Sebagai penggantinya. Musa itu calon Firaun, ya, calon pemimpin di Mesir. Alfa Omega jilid 1 halaman 287. Namun Musa meninggalkan semua hak istimewa ini ketika dia memilih untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang Israel, bangsa budak yang tanpa pendidikan dan tanpa kekuasaan. Bacalah Matius 10 ayat 32 dan 33 dan ayat-ayat ini untuk melihat apa yang Allah minta dari saudara dan saya. Ya, kita memiliki hal yang indah mungkin yang dunia tawarkan, tapi apa yang Allah inginkan dari kita. Nah, di sini katakan Matius 10, 32, 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, yang tidak malu untuk mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, yang malu untuk menyebut aku, membawa aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 12 katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia. Jangan malu untuk mengakui, oh saya sahabat daripada, nasihat Paulus pada Timotius. Jangan malu karena Paulus itu seorang hukuman. Tapi dia hukuman karena apa? Karena Allah, ya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita hanya dapat bertahan dalam penderitaan itu oleh sebab apa? Kekuatan Allah. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Rasul Paulus katakan tidak malu. Nanti kita akan ada bagian tambahan. Selain Rasul Paulus yang tidak malu, siapa lagi yang tidak malu? Kita akan lihat, ya. Tetapi aku, Rasul Paulus katakan, aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ibrani 13 ayat 12-15 katakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini adalah bagian dari masalah bagi para pembaca kitab Ibrani. Setelah mengalami penganiayaan dan penolakan, banyak dari mereka mulai kemudian dalam penderitaan atau mulai merasa apa? Malu kepada Yesus, malu untuk mengakui Yesus. Dengan tindakan mereka, beberapa orang berada dalam bahaya yang menempatkan Yesus dengan menghinanya di muka umum. Gantinya menghormati dia. Ibrani 6 ayat 6, ya. Jadi Paulus terus-menerus memanggil para pembaca untuk teguh berpegang pada pengakuan dari iman mereka. Jangan lemah iman. Walaupun mengalami aniaya, walaupun kita dipaksa untuk menghina Yesus di depan umum, untuk menolak Yesus, menginjak-injak Yesus, jangan, ya. Ibrani 4 ayat 14 dan Ibrani 10 ayat 23. Jadi inilah bagian daripada umat-umat Allah, ya. Kita dihina dan lain sebagainya, ya, sebagai pengikut Kristus. Saya ingat waktu masih di Cakung, ya, di Pulau Gebang di Jakarta, waktu kami pindah dari Jatinegara, pindah di rumah di Cakung. Wah, sahabat-sahabat saya di sekeliling itu, waduh, begitu mereka mengetahui saya atau kami sebagai orang Kristen, wah, maka Anda bisa membayangkan apa yang terjadilah, yang apa mereka katakan menghina kami. Tapi kita tidak perlu merasa berkecil. Kenapa kita tidak perlu berkecil? Nanti kita akan lihat, ya. Allah ingin kita mengenali Yesus sebagai Tuhan dan saudara kita. Sebagai penebus kita. Yesus telah membayar hutang kita. Dan sebagai saudara kita, Yesus telah menunjukkan kepada kita cara kita harus hidup agar kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia, anaknya itu Allah, anak Allah tersebut, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Pikirkan sejenak tentang keputusan yang Yesus harus ambil untuk merangkul kita sebagai saudara. Ya, apa yang telah dia lakukan supaya dia bisa memanggil kita sebagai saudara? Dia telah menjadi serupa dengan kita ya. Dalam darah dan daging, dilahirkan dalam keadaan hina, hidup dalam kehinaan, dihina oleh orang-orang lainnya ya. Dan mati dengan cara yang paling terhina. Sangat direndahkan ya. Tetapi mengapa yang Yesus lakukan jauh lebih merendahkan dirinya daripada yang Musa lakukan? Dan apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih Allah bagi kita ya. Begitu hebat yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Kehinaan demi kehinaan, dicerca, dipukul, diludah dan lain sebagainya ya. Untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat dia katakan, saudara dan saudariku, masuklah dalam kerajaanku. Jadi Paulus, sini mari kita lihat tambahan pelajaran kita ya. Paulus katakan, aku tidak perlu apa? Aku tidak malu. Dan dia katakan kepada Timotius, jangan malu. Jangan malu. Bahkan ya, kalau engkau mengenal aku, karena aku yang menderita. Aku yang menderita karena Kristus. Jadi Paulus tidak malu. Nah, Roma 1 ayat 6 itu berbicara tentang satu hal yang berhubungan dengan kata malu. Tapi sayangnya di Alkitab kita ya, Alkitab Indonesia terjemahan baru sudah diberikan interpretasi daripada arti yang sesungguhnya. Apa ini? Nah, inilah di terjemahan baru Roma 1 ayat 16 Alkitab bahasa Indonesia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Betul ya. Ini tidak ada salahnya juga diinterpretasi dari kata aslinya ini berbicara tentang keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Menjadi pertanyaan, kenapa artinya memang mula-mulanya ini berbicara tentang mempunyai keyakinan yang kokoh. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dikatakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Jadi ini berbicara tentang bukan keyakinan yang kokoh, tapi aslinya adalah berbicara tentang aku tidak malu. Keyakinan yang kokoh itu adalah not ashamed. Ya, bahasa Ibraninya epais kunomai, artinya apa ya? Tidak apa? Orang yang dipermalukan, artinya epais kunoma itu orang yang dipermalukan, orang yang secara pribadi dipermalukan. Tapi Rasul Paulus, aku secara pribadi tidak dipermalukan karena Injil. Aku tidak merasa dipermalukan. Aku tidak merasa apa? Sering dipermalukan karena Injil ya. Tidak merasa bersalah atau harus menyembunyikan Injil tersebut. Paulus katakan tidak ya. Dia tidak malu. Tapi inilah bahasa Indonesia terjemahan baru katakan keyakinan yang kokoh. Kalau kita melihat Alkitab terjemahan lama itu masih untuk ayat ini berbicara tentang kata yang lebih tepat ya. Karena tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu. Tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu. Atau kalau Anda memiliki waktu membaca terjemahan Jawa ya, terjemahan Jawa, Alkitab terjemahan Jawa dikatakan aku ora isin, aku tidak malu, aku tidak merasa malu terhadap apa? Terhadap Injil dengan kata aku ora isin. Nah, inilah ya. Nah, kenapa? Apa artinya malu ya? Atau dalam konteks ini malu terhadap Injil. Nah, kata malu itu sendiri adalah satu perasaan apa? Dikata feeling of humiliation. Kita merasa direndahkan ya. Malu, aduh saya merasa direndahkan. Ada apa? Distress, perasaan apa? Stress caused by the conscious of wrong or foolish behavior. Karena kita malu. Kenapa? Karena mungkin keyakinan kita yang tadinya kita anggap betul, salah ternyata. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita begitu hebat, atau kita rupanya nggak hebat. Udah jadilah kita apa ya? Jadilah kita malu ya. Merasa malu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa malu itu merasa sangat tidak enak hati. Kita merasa hina atau merasa rendah karena berbuat sesuatu yang kurang baik atau kurang benar, yang berbeda dengan kebiasaan, yang mempunyai kecacatan dan kekurangan. Jadi itulah, apakah Injil itu satu hal yang cacat, satu hal yang kurang sampai kita harus merasa malu? Tadinya bagi orang-orang Ibrani, mereka memegang Injil, tapi kemudian pada saat mereka menghadapi, dipecatlah mereka dari pekerjaan mereka, disiksalah mereka secara fisik dan lain sebagainya. Mereka lihat, loh orang lain kok hidupnya lebih enak daripada kita yang umat Tuhan yang menderita. Mulailah mereka merasa apa? Waduh, mungkin ada yang kurang dengan Injil ini. Ada yang cacat dengan Injil. Kok orang lain lebih baik daripada kita yang percaya Injil. Jadi Rasul Paulus katakan, jangan malu terhadap kebenaranmu ya. Jangan malu. Nah, kenapa kita seringkali merasa malu menurut psikologis? Karena kita berada dalam satu keadaan yang tidak ideal. Ya, kita tadinya
pada saat kita merasa malu karena kita bilang, loh kenapa keadaan saya kok saya menderita, orang lain lebih. Jadi apakah Injil ini akhirnya malulah kita untuk mengakui kita memiliki apa ya? Malulah kita mengakui kita memiliki Injil. Jadi inilah, shame is a painful emotion that responds to sense of failure to attain some ideal state. Kita malu, aduh. Seperti mungkin kalau dalam kisah-kisah di Sumatera Barat ya, Malin Kundang, kita tahu kisahnya. Bagaimana Malin Kundang, dia bekerja hanya untuk ibunya karena ayahnya meninggal waktu dia kecil. Lalu pada satu saat dia bekerja, tiba-tiba ada perampok yang merampok satu kapal di dekat desa mereka yang berada di pinggir pantai. Lalu kemudian Malin Kundang membantu para pedagang kapal tersebut dan mengusir, istilahnya berhasil mengusir perompak ya, atau perampok ya. Lalu kemudian dia dipanggil oleh para pedagang itu untuk menjadi rekan mereka dan kata lalu ya pergilah Malin Kundang, diizinkan oleh ibunya, pergilah dia di perantauan, jadilah dia sukses, jadi dia kaya, jadi dia menikah dengan istri, jadi begitu hebat. Tapi dia lupa untuk apa? Dia lupa untuk pulang kampung, untuk pulang panggil ibunya. Kenapa? Karena dalam keadaan miskin ya. Mereka dalam keadaan miskin dan sekarang dia sudah menjadi kaya raya. Dia sudah menjadi kaya raya. Sampai kemudian, Anda tahu kisahnya ya. Sampai kemudian dia pulang, satu waktu, bukan pulang secara sengaja, tidak sengaja dia pergi lalu kemudian singgah di tempat yang ternyata itu adalah tempatnya dahulu. Lalu kemudian ibunya kenal sekali dia. Kenapa? Karena ada tanda di tangannya, ada cacat di tangannya. Lalu ibunya mencoba untuk datang pada dia. Tapi Malin Kundang yang kaya dengan istrinya saat itu, wah dia lihat ini ibu apa nih, pengemis inilah. Dia tahu itu mungkin ibunya, tapi dia malu. Dia malu terhadap istrinya dan keluarga istrinya yang bersama-sama dengan dia di kapal tersebut setelah mereka turun ya. Lalu kemudian ini peminta-minta ini bukan ibu saya. No, kamu ini Malin Kundang, lihat itu tanda di tanganmu. Wah, Malin Kundang tidak mau menerima. Dia usir, kamu ini pengemis, pergi kamu dari sini. Dia usir ya ibunya. Malin Kundang usir ibunya. Lalu ibunya kemudian berdoa. Aduh, dia minta maaf pada Tuhan. Kenapa dia mungkin telah salah mendidik atau apa ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu Malin Kundang merasa, loh kok tubuhnya rasa aneh. Lalu kenapa jadi rasa keras dia. Lalu dia terjatuh tersungkur. Dan kemudian kisah ini ya, kisah tradisi Sumatera Barat ini menyatakan Malin Kundang menjadi apa? Menjadi batu. Kenapa? Karena dia malu mengakui ibunya. Keadaannya yang sudah apa? Keadaannya sudah berbeda. Keadaannya sudah berbeda dan dia merasa malu kalau dia masih merasa seakan-akan bersama dengan ibunya itu hanya mengingatkan kemiskinan yang dia telah alami sebelumnya. Itu poin pertama. Jadi keadaan yang apa? Kita merasa malu karena keadaan yang kita rasa sepertinya tidak ideal. Tidak ideal kalau jadi orang Kristen. Malu, loh kenapa jadi orang yang kayaknya berbeda. Ini orang-orang dunia ini, wah enak seperti hidup mereka dengan pesta-pesta mereka. Kok kita harus apa tersendiri ya. Keadaan yang seakan-akan tidak ideal. Atau menurut penulis lainnya dikatakan bahwa kita merasa malu karena kita kehilangan kontrol. Kita kehilangan kontrol. Tadinya kita memiliki kontrol. Tadinya kita mungkin seperti apa? Mungkin seperti Musa. Dia memiliki apa? Dia memiliki posisi yang tertinggi. Tapi kemudian dia harus apa? Kehilangan kontrol seakan-akan. Ya. Jadi orang yang kehilangan kontrol, mereka akan merasa apa? Malu. Tadinya dia seorang kaya, jadi miskin. Malulah dia. Tadinya dia seorang terkenal, jadi tidak terkenal. Malulah dia. Tadinya dia pemimpin. Dia adalah ketua ini, ketua itu, tapi kemudian dia lengser, wah malu, jadi malu sekali ya. Jadi kehilangan kontrol membuat orang apa? Malu ya. Saya ingat waktu di Unclub ada, ya di zaman kami dulu masih ada lah dikenal yang jagoan-jagoannya ya di Unclub ya. Jadi ada satu mahasiswa ini udah hampir senior, dia memang paling ditakuti karena dia katanya jago berkelahi, ya, jago apa menggertak orang. Jadi orang nggak berani senggol sama jagoan tersebut, saya nggak usah sebut namanya, saya nggak usah sebut. Tapi dia menjadi teror. Jadi dia karena dia tahu nggak ada yang berani sama dia, jadi nggak ada yang berani dekat-dekat. Jadi kalau dia main bola, misalnya kalau dia kasar, ya itu wajar-wajar kalau dia main kasar. Nggak ada yang berani komplain ya, wasit aja mungkin takut sama dia gitu ya. Sampai kemudian saya memiliki seorang sahabat, sama-sama kami masih masuk ya. Saya nggak usah sebut marganya, tapi namanya adalah Opi. Mungkin ada yang tahu ini, dia kisah ini mungkin tahu ya. Mengenal siapa itu Opi. Nah Opi ini anaknya kecil sekali, kecil. Dia lebih kecil dari saya, badannya juga kecil, lebih ringan tubuhnya ya. Tetapi dia itu adalah petinju sulut ya, dalam kelas lingan lah apa. Tapi dia tapi orangnya tenang sekali, diam sekali, pendiam sekali. Lalu mainlah bola mereka, lalu kemudian Opi dikasari oleh jagoan ini. Lalu gantinya jagoan ini minta maaf atau apa, dia hina terus Opi. Sampai Opi bilang, jangan begitu.
jagoan itu, kenapa mau bebeklah, mau berantem. Oh, ya dia mulai pukul lah. Opi itu kecil tapi dia cepat sekali. Dia pukul sampai terjatuhlah jagoan Unclub tersebut ya. Jatuh lagi. Dan sejak saat itu jagoan itu bagaikan apa ya? Kucing yang kucing basah ya. Lihat orang saja dia apa? Dia tadinya kalau dia jalan orang Manado bilang angka keve, angkat dia punya pundak gitu ya. Tapi begitu setelah dia kalah dia. Jadi mungkin dia merasa malu sekali karena apa? Kontrolnya hilang. Tadinya dia menguasai di asrama itu nggak ada yang berani korek dia. Tapi sekarang begitu lihat Opi saja dia udah kayak kucing apa ya? Karena dihajar oleh si Opi. Ya itulah ya, orang kehilangan kontrol mungkin merasa malu. Nah apakah sebagai orang Kristen kita pertama kita memiliki keadaan yang apa? Yang tidak ideal seperti seperti definisi yang pertama, atau kita kehilangan kontrol? Ya, Paulus katakan, oh justru kita sebaliknya. Sebagai orang Kristen, keadaan kita itu sangat ideal. Sebagai orang Kristen, kita memiliki kontrol yang luar biasa. Kenapa? Karena adanya Allah, anak Allah yang akan terus menuntun kita. Itulah sebabnya Paulus katakan, tiadalah aku merasa malu. Ya, tiada aku merasa malu. Nah, Rasul Paulus, dia berbicara apa? Dia akan membawa Injil kepada orang Yahudi dan kepada orang Greka, di mana dia tidak akan malu-malu membawakan Injil. Ayat sebelumnya, dari Roma 1 ini, ayat 15 berbicara, dia akan pergi memberitakan Injil kepada mereka yang diam di Roma. Betul, Rasul Paulus itu lebih daripada rasul-rasul lainnya, karena dia orang warga negara Roma, ya, dia lahir di Tarsus. Tapi Tarsusnya Rasul Paulus itu di Turki, itu apa ya? Itu istilahnya kerajaan Roma. Turki itu kerajaan Romawi tingkat 2. Tingkat yang pertamanya itu di Roma. Roma itulah Washington DC-nya. Washington DC-nya kerajaan Romawi. Ya. Pusat kotanya itu Jakartanya. Rasul Paulus ya mungkin sama-sama orang Roma, tetapi ini dari kampungnya orang Roma. Tapi dia katakan, aku tidak malu. Aku tidak malu untuk membawa. Ya. Aku tidak malu. Aku mungkin orang Indonesia, tapi aku tidak malu untuk berbicara dengan Presiden Amerika sekalipun. Aku tidak malu untuk berbicara dengan orang-orang putih di Amerika sekalipun. Kita tidak perlu merasa malu, karena keadaan kita bukan keadaan yang tidak ideal. Bukan karena kita tidak memiliki kontrol. Rasul Paulus apa ya? Tidak malu untuk memberitakan Injil di pusat dunia sekalipun. Walaupun keadaannya, ya, dia tidak memiliki keadaan dari sudut pandang manusia, dia tidak ada apa-apanya. Dari sudut pandang manusia, dia tidak memiliki kontrol. Ya, tidak memiliki kontrol. Apa contohnya? Contohnya keadaan yang tidak ideal, yang tidak memiliki kontrol itu, dia lebih banyak apa? Dianiaya. Jadi ada orang yang pukul-pukul dia, hina dia. Dia tidak memiliki kontrol itu semua. Keadaannya tidak ideal. Aku lebih banyak, 2 Korintus 11, 23, 27. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara. Ya, ada yang lebih mengontrol dia di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Kayak nggak ada apa-apanya dia ya. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kalam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun. Nggak ada kontrol dia ya. Bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi. Aku berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa berpakaian. Ini kan orang yang tidak ideal ya. Yang tidak ideal keadaannya, yang tidak memiliki kontrol. Ya, setiap kali dia dipukul, dikatakan 40 kurang 1 pukulan, ayat 24. 40 kurang 1. Kenapa? Karena dia seperti Yesus, dia dipukul 39 kali. Saya sudah sering ulang-ulangi. Kenapa 39 kali? Orang Romawi ini jago sekali menganiaya. Kalau sampai 1 kali lagi dipukul, matilah yang dipukul itu. Kalau sampai 40. Makanya orang Romawi ukur 39 kali. Jadi itulah keadaan yang tidak ideal, yang tanpa kontrol yang dia miliki. Tapi dia tidak malu. Rasul Paulus tidak malu. Kenapa? Karena ayat, kalau tadi kita sudah baca, kenapa dia ingin menginjil kepada orang-orang di Roma? Dikatakan, aku berhutang, aku ada hutangnya. Yang harus dia bayar kepada apa ya? Orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak pelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan kepada kamu juga yang diam di mana? Di Roma. Jadi dia merasa berhutang kepada orang Yunani. Nah pertanyaannya, apa dia memang berhutang kepada orang Yunani maupun pada orang Yunani? Nah, atau kenapa dia merasa berhutang? Pertanyaannya, apakah kalau dia merasa berhutang pada orang Yunani, pertanyaannya apa orang Yunani tahu Rasul Paulus berhutang pada dia? Atau apakah orang Yunani ingin Paulus bayar hutang
kepada mereka? Nah, jawabannya kalau kita lihat dari 1 Korintus 1 ayat 22-23, oh tidak, mereka nggak mau dibayar hutang Injil itu kepada mereka ya. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus 1 ayat 22-23. Tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu Injil tersebut itu suatu batu sandungan. Mereka dengar bawa Injil, tapi begitu nama Yesus keluar, nggak mau mereka terima. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, Injil itu suatu kebodohan. Loh kok mau kita harus apa? Mempersembahkan diri kita. Bukannya kita harus menerima persembahan. Itu bagi filsuf-filsuf Yunani, kita lah yang harus menerima. Bukannya memberi. Kalau Injil katakan kita harus merendahkan diri. Loh, orang Yunani bilang itu malu-malu, itu bodoh itu mau merendahkan diri. Kita harus meninggikan diri. Jadi ada begitu banyak filsafat-filsafat, pandangan-pandangan Yunani yang melihat orang Kristen ini loh, bodoh ini. Jadi orang Kristen ini bodoh, kok harus merendahkan diri, harus direndahkan, harus sacrifice, kita harus berkorban dengan tubuh kita, berpuasa, kok harus bayar perpuluhan dan lain sebagainya. Itu kebodohan bagi orang dunia. Tapi Paulus katakan, aku tidak malu ya. Kenapa? Karena bagi dia mengasihi sesama itu seperti Yesus yang telah mengasihinya. Dia akan mencintai orang Yunani maupun bukan Yunani karena Yesus mencintainya. Dan Yesus yang telah menyelamatkannya ya. Dan dia kemudian menawarkan hal yang terbaik yang dapat dimiliki oleh umat manusia. Ya, yang manusia pikirkan terbaik ini hanya dalam dunia ini. Tapi Paulus kan ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Jadi dia menawarkan yang terbaik itu. Nah, itulah sebabnya dia tahu yang terbaik itu apa, yang dia dapat lihat, dan juga dapat dimiliki oleh orang-orang yang dapat dibawa untuk melihat Injil. Seperti Musa yang tidak malu. Kenapa? Karena Musa dikatakan apa? Dia memiliki pandangan. Dia tidak malu disebut apa? Dia menolak disebut putri Firaun. Dia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Dia merasa penghinaan karena Kristus itu dihina dengan Kristus itu lebih kaya, lebih hebat daripada semua harta di Mesir. Kenapa? Karena dia sudah melihat, Musa melihat. Dia melihat pandangannya diarahkan kepada satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Baik dalam dunia ini maupun dalam dunia nantinya. Musa sudah lihat itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada semua kekayaan dan harta di Mesir. Dan bukan itu saja. Ya, Musa tidak malu. Kenapa? Rasul Paulus menawarkan hal yang lebih baik karena selain Musa yang tidak malu, dia juga melihat bagaimana Yesus anak Allah itu tidak malu untuk datang menyelamatkan kita. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Dalam penderitaan Rasul Paulus katakan, dalam keadaan yang tidak ideal, kita kehilangan kontrol, kita mungkin merasa malu, tapi di tengah-tengah rasa malu tersebut, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus dihina, dipermalukan. Dia tekun memikul salibnya, gantinya apa? Sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus tekun memikul salib karena Yesus mengetahui sukacita yang akan dia peroleh pada saat dia memikul salib. Yaitu apa? Umat-umat manusia yang tidak harus mati dalam kematian yang kekal. Itulah sukacita Yesus ya. Itulah sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang Yesus dikatakan Rasul Paulus, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi Rasul Paulus katakan, saudara-saudari sekalian yang ada di Indonesia saat ini, yang ada di Amerika, di mana saja. Jangan malu terhadap Injil. Jangan merasa kecil, kok kita menderita dalam dunia ini. Kok kita tidak kaya seperti orang lain. Kita tidak makmur seperti orang lain. Kok keadaan kita sakit dan lain sebagainya. Ya, kita memang akan menderita, tapi tetaplah kita dapat membawakan kabar keselamatan tersebut. Jangan malu. Bawa kepada semua orang. Siapapun Anda, jangan merasa kecil. Saya tidak berpendidikan, saya tidak sekolah, saya tidak memiliki kekayaan, saya tidak memiliki pengaruh dan lain sebagainya. Jangan malu. Jangan kita malu. Kenapa? Karena kita jangan melihat keadaan kita sekarang. Keadaan seakan-akan tidak ideal. Tapi lihat keadaan ideal yang akan menjadi bahagian kita yang seperti dilihat Musa. Dan membawa satu motivasi bagi Yesus untuk membawa umat-umat manusia yang dapat menerima dia, yang menerima dia untuk keselamatan. Itulah sebabnya mari kita menyanyi seperti yang sering dinyanyikan oleh kita di Unclub ya. Kami sering kali menyanyikan, oh there be joy when the work is done. Marilah kita bekerja, terus bekerja ya sampai pekerjaan itu selesai ya. Dan di ayat 3, pure are the joys that await us there. Ada kebahagiaan yang murni yang tenang menanti kita ya.
di tempat yang Yesus sudah sediakan. Oleh sebab itu, marilah kita kata joy, joy, there'll be joy by and by. Mari kita terus bekerja dengan bersukacita dan bukan merasa malu. Kiranya kita semua tidak akan pernah merasa malu karena Yesus tidak pernah malu untuk mengakui kita semua. Dan marilah kita tanpa malu-malu menginjil, menjangkau orang-orang yang dapat kita jangkau. Kenapa? Karena kepada kita semua, baik kita yang menjangkau dan yang dijangkau, Tuhan telah menyediakan satu tempat yang lebih indah daripada apa yang dapat kita miliki saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.